Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke dalam sesi ke-10. Ini materinya menyambung dari kemarin yang sesi ke-9. Kemarin itu yang kita bahas itu mengenai risk analysis atau bagaimana sih kita caranya untuk menganalisis sebuah resiko. Nah, resiko tersebut setelah kita assess, yaitu masih ingat ya untuk penilaian resiko atau risk assessment, itu adalah bagaimana caranya kita mengidentifikasi. Identifikasi yang dimaksudkan di sini adalah hingga sampai proses pengukuran. Jadi, pengukuran dari likelihood-nya, juga pengukuran dari segi impact-nya. Setelah dijumlahkan, itu akan menjadi namanya risk score. Nah, setelah itu kita move ke yang tengah. Yang tengah ini kita membahas mengenai bagaimana kita memanage risiko-risiko yang sudah tadi sebelumnya kita nilai. Nah, ini caranya itu bisa dengan berbagai cara. Bagaimana cara kita memanage si resiko tersebut ya. Kita lanjutkan dulu. Ini sebetulnya kemarin sudah sedikit banyaknya disinggung. Cuman untuk lebih jelasnya, yang pertama itu kita mempunyai pilihan accept the risk atau kita itu menerima resiko tersebut. Ada juga beberapa ahli yang berbicara bukan diterima tapi ditahan resikonya. Jadi ada yang bilang bukan eh, risk accepting tapi ada juga yang bilang itu risk retention, yaitu adalah si perusahaan akan menanggung sendiri resiko yang muncul. Nah, dengan catatan, apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, maka perusahaan harus menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Jadi, tidak pernah ditanggulangi resikonya. Cuman, resiko tersebut sudah masuk tadi ya ke apa namanya risk ID, sudah diidentifikasi resiko tersebut, tapi nggak diapa-apain gitu. Jadi dengan hanya kita membiarkan resiko tersebut, berarti kita menerima resiko tersebut. Tapi dengan catatan, kita juga berarti harus siap apabila resiko tersebut itu benar-benar terjadi. Maka biasanya perusahaan itu mempunyai dana cadangan atau bisa juga kadang namanya adalah dana darurat. Hal ini dimaksudkan ketika resiko tersebut terjadi, kas perusahaan itu tidak terganggu karena adanya resiko ini gitu. Lalu yang kedua, cara kita untuk memanage resiko itu adalah dengan cara mentransfer resiko tersebut. Kita alihkan resiko tersebut kepada pihak lain. Nah, pihak lain ini biasanya merupakan pihak-pihak yang mempunyai kemampuan yang lebih untuk mengendalikan resiko. Jadi, kalau kita merasa bahwa perusahaan kita itu tidak dapat menanggulangi resiko ini dan kita menilai ada pihak lain yang memang mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada kita, maka kita dapat bekerja sama dengan pihak tersebut. Alasan kita bekerja sama dengan pihak tersebut itu biasanya karena skala ekonomi yang lebih baik juga, sehingga mereka itu dapat mendiversifikasikan risiko dengan lebih baik. Nah, risiko transfer ini dilakukan dengan beberapa cara. Jadi yang pertama ada dengan kita menggunakan asuransi. Asuransi di sini banyak jenisnya ya, termasuk mengasuransikan SDM kita dari kecelakaan kerja, dari kesehatan, terus asuransi jiwa. Lalu asuransi bukan hanya pada benda yang hidup, tapi benda yang mati juga. Risiko itu kan terkait kepada jalannya perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnisnya mempunyai aset-aset. Nah, jadi asuransi di sini juga bisa kepada aset yang ada di dalam perusahaan. Misalkan dengan kita mengasuransikan gedung. Jadi ketika terjadi kebakaran sudah langsung di-cover oleh pihak asuransi. Lalu misalkan ada juga asuransi pendapatan. Jadi ketika
perusahaan mempunyai pendapatan yang kurang dari sekian, sebetulnya bisa kita mengklaim kepada pihak asuransi tersebut. Nah, tapi tidak serta-merta kita dapat mentransferkan resiko tersebut kepada pihak asuransi. Pihak asuransi akan menilai terlebih dahulu risiko tersebut. Sama seperti yang kita lakukan, mereka akan menilai kemungkinan terjadinya, probability-nya apakah tinggi atau tidak dan bagaimana dampaknya ketika hal tersebut terjadi. Mereka akan menilai dan mereka pun akan mempunyai risk score sendiri. Nah, biasanya risk score ketika semakin besar, itu maka si premi asuransinya itu juga semakin besar karena dinilai hal tersebut semakin beresiko. Begitu. Lalu yang kedua, untuk mentransfer resiko itu ada juga namanya hedging atau lindung nilai. Nah, biasanya yang namanya hedging ini terkait kepada aset, baik aset finansial maupun aset non-finansial. Di sini saya berikan contoh kepada aset finansial. Nah, beberapa perusahaan, mungkin teman-teman masih ingat ketika kemarin kita belajar apa ya, manajemen keuangan, itu ada namanya kas dan setara kas, ya. Lalu suka ada valuta asing. Nah, itulah cara perusahaan melindungi nilainya. Melindungi kalau di sini berarti mereka melindungi si kasnya mereka gitu. Melindunginya dengan cara apa? Biasanya mereka selalu menyimpan tidak hanya dalam bentuk rupiah, tapi mereka akan menyimpan kepada valuta asing yang dinilai lebih stabil terhadap inflasi dibandingkan dengan rupiah. Maka biasanya perusahaan selalu menyimpan sebagian dananya melalui penyimpanan dolar US, penyimpanan dolar Singapura, lalu yen, dan apa ya biasanya pound sterling gitu. Nah, tapi di sini biasanya si pihak perusahaan dan kan tadi ya erat kaitannya dengan yang namanya diversifikasi. Jadi mereka tidak hanya mempunyai satu jenis kas saja, mereka akan menspreadnya atau apa ya membaginya kepada beberapa kantong gitu. Nah, lalu yang terakhir itu adalah dengan cara incorporated. Jadi ada juga nih caranya dengan mempunyai bagian dalam perusahaan atau biasanya juga dijadikan sebuah anak atau cucu perusahaan bahkan untuk lebih eh, fokus kepada hal yang menjadi resiko dalam perusahaan intinya gitu. Lalu selain tadi accept the risk, transfer the risk, nah cara memanage resiko juga termasuk dengan menghindari resiko. Jadi ketika kita menghindari sebuah resiko, itu bukan berarti kita tidak memanage-nya, ya. Jadi memang ada salah satu pilihan di sini adalah kita menghindari resiko tersebut. Maksudnya dengan menghindari di sini adalah menghindari resiko yang tidak perlu. Risiko yang mana risiko tersebut tidak dapat dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan. Lalu dalam tanda kutip, si resiko tersebut dapat dihindari atau bisa dihindari. Dan dalam kebanyakan situasi, risiko tidak bisa dihindari. Nah, perusahaan secara sengaja melakukan aktivitas bisnis tertentu untuk memperoleh keuntungan. Dalam melakukan bisnis tersebut, perusahaan menghadapi risiko yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Nah, di sini maksudnya perusahaan itu eh, secara sengaja tidak justru mengambil resiko tersebut yang ada di dalam sebuah proyek maupun sebuah bisnis. Nah, lalu tadi setelah kita manage, kita balik lagi ke yang paling depan. Di sini, setelah kita manage risiko tersebut, kita perlu adanya risk monitoring atau memonitor si risiko tersebut. Nah, yang dinamakan dengan risk monitoring di sini itu selalu menggunakan hierarki. Jadi, untuk memonitor sebuah risiko pasti dimulai dari ruang lingkup terkecil. Di sini ada level proses. Maksudnya level proses ini prosesnya atau aktivitasnya dalam perusahaan itu apa? Dimonitor berdasarkan aktivitasnya.
Nah, setelah berdasarkan aktivitas baru dinilai berdasarkan si departemennya, dimonitor dari level departemen. Lalu yang terakhir itu masuk ke segitiga paling atas, yaitu adalah dari level perusahaan. Nah, balik lagi ke sini. Bagaimana cara kita tadi mengkomunikasikan hasil? Nah, biasanya ada yang dinamakan dengan diagram alur proses beserta poin-poin utamanya. Ini yang waktu awal saya bilang kita itu sebetulnya harus mempunyai diagram aktivitas dari sebuah departemen. Misalkan apa ya? Biasanya mungkin kalian kenalnya itu adalah flow chart-nya gitu ya. Kalau misalkan di bagian customer service itu kan pertama dari customer datang, lalu customer datang itu butuh apa, bagaimana cara kita menyelesaikannya gitu. Nah, itu tadi setiap divisi mempunyai diagram alur yang berbeda-beda. Nah, di sini yang kedua yaitu bagaimana cara kita menjabarkan keterkaitan bisnis goal dengan resiko operasional serta respon terkait. Jadi tetap kita itu selalu mengacu kepada apa ya namanya bisnis goalnya. Jadi perusahaan ini mempunyai tujuan seperti apa. Maka ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita mentreatment sebuah resiko. Nah, yang terakhir itu adalah daftar risiko-risiko utama yang patut dimonitor. Jadi, setelah kita kemarin menilai, kita mempunyai risk score, itu kita urutkan. Jadi, dari yang pertama paling high itu yang mana, itu di list sampai ke bawah dari resiko yang sudah bisa kita terima gitu. Nah, ini cara memonitor yaitu adalah kumpulkan dan tampilkan informasi, lalu melakukan analisis, yaitu dengan risiko ditangani dengan benar dan pengendalian berfungsi untuk memitigasi risiko. Nah, kenapa sih apa ya ini pengawasan manajemen itu diperlukan dan adanya juga tinjauan secara berkala. Jadi nggak bisa yang namanya monitor itu atau risk monitor itu kita lakukan sekali jadi itu nggak bisa. Tapi kita butuh secara rutin kita harus memonitor. Ada biasanya kalau level activity itu evaluasinya mungkin setiap hari bahkan gitu ya. Terus tadi level departemen itu biasanya mungkin setiap bulan, lalu pada perusahaan setiap tahun gitu. Jadi semakin kecil levelnya, semakin juga dia sering untuk dievaluasi, untuk dimonitor gitu. Nah, kenapa tadi penting? Itu yang pertama karena akuntabilitas atas resiko tersebut biasanya selalu mempunyai perubahan gitu. Emang benar nih resiko yang ada di tahun kemarin, misalkan ada resiko COVID gitu. Memang betul sekarang masih ada resiko tersebut gitu. Nah, makanya perlu dinilai secara berkala. Lalu kepemilikan. Ini yang dimaksudkan dengan kepemilikan di sini terkait kepada risk owner. Resiko tersebut berkaitan kepada siapa dan siapa yang bertanggung jawab atas resiko tersebut. Bisa jadi pada hasil peninjauan ulang orang yang terpapar resikonya itu berbeda gitu. Lalu yang ketiga adalah pembaruan karena adanya pembaruan. Pembaruan terkait apa? Yang pertama itu mungkin tujuan bisnis yang dapat berubah. Lalu yang kedua itu mungkin ada perubahan sistem dalam kegiatan bisnis tersebut. Dan mungkin juga diikuti dengan adanya perubahan proses. Apalagi terkait pada zaman sekarang ya, karena dibilangnya tuh apa ya tech savvy gitu ya kita tuh. Jadi saking cepatnya perubahan teknologi, maka hal-hal yang dibutuhkan oleh customer maupun SDM yang ada di dalam perusahaan itu juga akan berubah secara cepat gitu. Maka dari itu penilaian resiko juga harus sama dinilai secara berkala karena takutnya ada perubahan yang akhirnya tidak relevan lagi gitu. Nah,
Untuk tadi caranya memonitor, biasanya di dalam perusahaan mempunyai sebuah departemen sendiri, yaitu adalah Departemen Manajemen Resiko. Atau seringkali juga dititipkan tugas ini kepada SPI. Nah, bisa juga mempunyai pilihan lain, yaitu dengan cara menambahkan auditor. Nah, auditor di sini tadi bisa dari pihak internal dan juga pihak eksternal. Kalau auditor dari pihak internal itu biasanya dari sisi manajemen risiko maupun dari sisi SPI. Gunanya untuk apa? Yang pertama itu mereka dapat mengontrol dan melihat proses bagaimana penilaian manajemen risiko. Lalu yang kedua, bagaimana mereka itu selalu melakukan peninjauan terhadap efektivitas penilaian risiko manajemen dan juga pengendalian internalnya. Dan terakhir, mereka akan memberikan saran dalam perancangan dan peningkatan sistem pengendalian dan juga strategi mitigasi risiko ke depannya yang lebih baik. Itu seperti apa? Di sisi lain, mereka juga dapat menerapkan pendekatan berbasis resiko dalam perencanaan dan pelaksanaan proses audit internal. Jadi biasanya tadi kalau dalam level perusahaan, manajemen resiko itu dinilai per tahun. Kenapa per tahun? Karena mereka itu mengevaluasi dari 1 tahun ke belakang dan mereka akan ikut dalam perencanaan 1 sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Karena biasanya di akhir tahun itu bukan hanya evaluasi, tapi bagaimana kita membuat sebuah rencana ke depannya. Lalu mereka juga dapat memastikan bahwa sumber daya audit internal diarahkan pada bidang-bidang yang paling penting di dalam organisasi dan membenahi dasar penilaian risiko manajemen dan juga mengevaluasi kecukupan dan efektivitas strategi penanganan risiko. Nah, di sini biasanya juga kalau dirasa kurang, mereka itu akan memfasilitasi adanya workshop mengenai IRM. Jadi sebetulnya yang bertanggung jawab atas manajemen risiko tersebut bukanlah hanya auditor internal, tapi mereka yang menyediakan workshop IRM dan agar para karyawan itu mengetahui mereka juga memiliki masing-masing resiko yang akhirnya dapat diidentifikasi menjadi resiko departemen, aktivitas maupun perusahaan. Lalu yang terakhir itu mendefinisikan toleransi risiko jika tidak ada yang teridentifikasi berdasarkan pengalaman audit internal, penilaian, dan konsultasi dengan manajemen. Jadi nantinya setelah adanya audit internal, mereka juga akan selalu mengidentifikasi terpisah dari apa yang sudah dilakukan setiap departemennya. Itu mereka juga akan mempunyai penilaian sendiri, dicek apakah benar nggak nih kita cara menilai si resiko tersebut. Begitu teman-teman. Nah, untuk yang kemarin kita kan sudah praktek sampai dengan bagaimana caranya kita risk mapping gitu ya. Nah, setelah adanya risk mapping itu kita belajar juga bagaimana kebijakan kita untuk memanage risiko. Itu kemarin saya lihat lagi ya sekalian. Ada beberapa pilihan. Di sini pilihannya adalah menerima resiko tersebut, menghindari resiko tersebut, mengurangi resiko tersebut, dan yang keempat adalah membagi resiko tersebut. Nah, ini teman-teman silakan ditentukan. Menurut kalian, setiap resiko yang sudah diidentifikasi itu lebih baik menggunakan opsi yang mana? Nah, nanti setelah menggunakan opsi yang mana, maka kita akan melakukan identifikasi ulang. Jadi kita masuk ke sini lagi. Nah, balik lagi ke sini. Jadi setelah di-manage resiko tersebut, lalu resiko tersebut dimonitor, kita akan assess lagi. Setelah adanya risk treatment atau manajemen resiko tersebut, apakah resikonya akhirnya berkurang atau mungkin malah bertambah.
gitu. Jadi kita akan melakukan penilaian ulang dari resiko tersebut gitu teman-teman. Nah, mungkin ini bisa sambil dikerjakan, tapi kalau misalkan masih belum begitu jelas, silakan teman-teman bisa WA aja untuk menanyakan masing-masing dari tugasnya. Karena kan kita mempunyai analisis pada perusahaan yang beda-beda juga gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman atas waktunya, atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila selama pembawaan kuliah hari ini saya terdapat banyak kekurangan. Kita ketemu lagi di minggu depan yang akan kita bahas tadi, kita balik lagi ke risk assessment-nya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.